Rahasia di balik cahaya biru pagi itu. Langit cerah membentang luas di atas perguruan langit senja. Para murid dari berbagai tingkatan Jobo, luar, tengah, dan Jero inti, telah berkumpul di halaman utama, menanti dengan penuh semangat dan ketegangan. Di hadapan mereka berdiri guru besar Songgo Langit, didampingi oleh 7 guru utama perguruan. Tatapan guru besar menyapu seluruh barisan murid, mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan siapa pemuda yang disebut dalam firasat semalam. Sebagai bentuk ujian, guru besar memerintahkan para guru untuk memilih murid terbaik mereka guna memperagakan jurus-jurus yang telah dipelajari. Satu persatu, para murid maju. Ada yang menunjukkan jurus angin menyapu. Ada pula yang memperlihatkan keahlian dalam jurus tenaga dalam. Bahkan beberapa memperagakan jurus pedang yang telah mereka latih selama bertahun-tahun. Namun, meski telah menyaksikan banyak pertunjukan, guru besar masih belum menemukan sesuatu yang istimewa. Raksa dan Kobel. Percakapan di tepi sumur di tempat lain, jauh dari keramaian halaman utama. Raksa tengah sibuk mencuci pakaian para murid. Tubuhnya kurus kerempeng, namun semangatnya tak pernah luntur. Ia mengucak satu persatu pakaian dengan sabar, membilasnya dengan air jernih dari sumur yang terletak di belakang padepokan. Tak ada keluhan sedikit pun keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, seorang cantrik senior mendekatinya. Sosok itu bernama Kobel, seorang pemuda yang telah lebih lama tinggal di perguruan dibanding Raksa. Banyak juga ya cucianmu hari ini, ucap Kobel sambil duduk di tepi sumur. Raksa hanya menoleh sekilas, kemudian kembali bekerja. Iya, cukup banyak. Kobel tersenyum kecil. Boleh aku membantu? Tanyanya tulus. Raksa berhenti sejenak. Matanya menatap wajah Kobel, mencari maksud tersembunyi di balik tawaran itu. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Tanyanya. Kobel mengangguk. Sudah. Lagi pula, tugasku hanya mencicipi makanan yang sudah matang. Takutnya kurang asin atau kurang sedap. Raksa tersenyum tipis. Kalau begitu, silakan. Mereka pun bekerja bersama. Dengan bantuan Kobel, pekerjaan Raksa terasa lebih ringan. Sambil membilas kain-kain yang telah diberi sabun, Kobel bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Sepertinya kau baru kemarin tiba di perguruan ini." "Namaku Raksa. Aku berasal dari desa Wanakeling." "Oh, Wanakeling. Ya, aku pernah dengar desa itu. Namaku Kobel. Aku dari desa Tanjung Mas di pesisir pantai sana." Raksa hanya mengangguk kecil. Ia tak banyak bicara. Tetapi dalam hati ia bersyukur karena akhirnya bertemu dengan seseorang yang bersikap baik padanya. Setelah selesai mencuci, mereka menjemur pakaian bersama. Saat itulah Raksa merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak tiba di perguruan ini, ia memiliki seorang teman. Malam yang penuh misteri sore berlalu dengan cepat. Matahari bergeser ke barat, dan malam pun menjelang. Di halaman utama, guru besar Songgo Langit masih belum menemukan tanda-tanda yang ia cari. Setelah menghabiskan waktu seharian mengamati para murid, tidak ada satupun yang menunjukkan kejanggalan atau potensi luar biasa seperti yang disebutkan dalam firasat. Malam itu, setelah seluruh kegiatan perguruan usai, guru besar duduk di teras podoknya. Ia merenung, mencoba memahami pesan yang diterimanya semalam. Namun ada sesuatu yang berbeda dari malam ini. Angin bertiup sepoi-sepoi.
Tetapi hawa dingin yang menusuk tulang terasa lebih tajam dari biasanya. Hening. Sunyi. Tiba-tiba, wung! Cahaya biru terang melesat dari atas langit. Berputar-putar di atas padepokan. Cahaya itu berputar makin cepat. Lalu turun menuju suatu tempat. Pondok para cantrik. Mengapa cahaya itu hinggap di pondok para cantrik? Gumam guru besar dengan dahi berkerut. Dengan cepat, ia berdiri dan berjalan ke arah pondok itu. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Apakah pemuda yang dimaksud dalam firasat itu ada di antara mereka? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik semua ini? Malam itu, langit bertabur bintang. Namun perguruan langit senja dipenuhi misteri yang semakin sulit dipecahkan. Kebangkitan sang naga kuno malam itu. Guru besar Songgo Langit termenung di teras podoknya. Cahaya bulan yang seharusnya terasa menenangkan justru membuat hatinya semakin gelisah. Hingga kini, peraturan leluhurnya tetap teguh. Para cantrik tidak diperbolehkan berlatih silat. Mereka hanya bertugas memasak, mencuci pakaian, dan mengurus kebutuhan para murid serta guru. Namun, cahaya biru yang menyelinap ke pondok para cantrik telah menggoyahkan keyakinannya. Haruskah aku mengubah peraturan ini? Gumamnya. Kepalanya bersandar lemah di kursi kayu tua. Keputusan itu tidak bisa diambil begitu saja. Maka, dengan hati yang berat, guru besar melangkah ke ruangan khususnya. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai bersemedi, mencari petunjuk dari sang leluhur. Petunjuk dari leluhur dalam kesunyian semedinya. Tiba-tiba kabut putih menyelimuti pandangannya. Dari balik kabut itu, sosok lelaki berjubah putih dengan sorban emas muncul. Apa yang membuatmu gelisah, cucuku? Tanya sang leluhur dengan suara berwibawa. Guru besar Songgo Langit menundukkan kepala. Leluhur, aku melihat cahaya biru turun ke pondok para cantrik. Tapi peraturan leluhur melarang mereka berlatih silat. Apakah aku harus tetap mempertahankan aturan ini? Sang leluhur terdiam sesaat. Lalu tatapannya menerawang jauh menembus dimensi waktu. Aku pun merasakan hal yang sama. Cucuku, ada sosok di perguruan ini yang memiliki kekuatan besar. Kekuatan yang bahkan menembus hingga nirwana. Nirwana. Gumam Songgo Langit terkejut. Ya, aku merasakan aura seekor naga kuno. Kekuatan itu masih tersembunyi. Namun sudah mulai bangkit. Guru besar Songgo Langit membelalak. Naga kuno, kekuatan sebesar itu ada di dalam perguruan ini. Seberapa besar kekuatan itu hingga auranya bisa menembus nirwana? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang leluhur menatapnya dalam. Cepat atau lambat, kekuatan itu akan terbangun. Aku mengizinkanmu mengubah peraturan perguruan. Biarkan para cantrik berlatih silat. Karena salah satu dari mereka menyimpan takdir besar. Guru besar Songgo Langit terdiam sesaat. Aku mengerti. Leluhur, katanya dengan penuh hormat. Saat ia membuka matanya kembali, semua terasa berbeda. Keputusan harus segera diambil. Perubahan besar di perguruan langit senja malam itu juga. Guru besar memanggil 7 guru utama. Di dalam balairung perguruan, mereka berkumpul dalam keheningan. Mulai besok, para cantrik diperbolehkan berlatih silat. Ucap guru besar dengan suara tegas. Para guru saling berpandangan. Keputusan ini adalah sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun tak ada yang berani membantah. Mereka akan dibimbing oleh Resi Pancalima. Lanjutnya, para guru mengangguk. Perubahan ini adalah awal dari sesuatu yang besar.
Latihan perdana para cantrik. Pagi yang cerah menyelimuti perguruan langit senja. Di halaman utama, 30 orang cantrik berjejer dengan penuh semangat. Di hadapan mereka berdiri Resi Pancalima, seorang guru dengan pengalaman tinggi dalam ilmu silat kuno. "Sungguh mujur nasib kalian," ucapnya. Suaranya menggelegar. "Mulai hari ini, kalian diizinkan berlatih. Namun ingat, latihan ini bukan untuk main-main. Aku berharap kalian benar-benar bersungguh-sungguh." Para cantrik mengangguk serempak, tanpa banyak basa-basi. Resi Pancalima mulai memperagakan jurus-jurus dasar. Satu persatu, para cantrik maju untuk meniru gerakan yang diajarkan. Sampailah giliran Raksa. Pemuda kurus itu melangkah maju. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tampak polos dan sederhana. "Mulailah," ucap Resi Pancalima. Raksa pun mulai bergerak. Namun saat itulah keanehan terjadi. Gerakan Raksa terlihat begitu sempurna. Seakan tubuhnya telah hafal dengan sendirinya. Tangannya bergerak halus tapi kuat. Kakinya berpijak dengan keseimbangan sempurna. Mengikuti ritme jurus tanpa sedikit pun kesalahan. "Mustahil. Ini jurus kuno yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang memiliki bakat tersembunyi," gumam Resi Pancalima. Mata Raksa berubah warna. Dari hitam menjadi hijau bercahaya. Apa? Aura di sekitarnya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari dalam dirinya. Tiba-tiba, di dalam podoknya, Guru Besar Songgo Langit tersentak. Aura ini, naga kuno telah bangkit. Tanpa berpikir panjang, ia melesat ke halaman dengan kecepatan luar biasa. Sesampainya di sana, matanya langsung tertuju pada sosok Raksa yang tengah memperagakan jurus-jurus aneh itu. "Ternyata benar," gumamnya. "Pemuda inilah yang kucari selama ini. Guru tengah benar." Naga kuno itu bersemayam di dalam dirinya. Angin berdesir kencang. Para cantrik menatap Raksa dengan ketakutan bercampur kekaguman. Sebuah legenda baru sedang dimulai. Raksa, titisan naga biru. Saat matahari tergelincir ke barat, bayangan panjang membentang di halaman perguruan langit senja. Angin sore bertiup lembut, membawa kesunyian yang terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam ruang utama perguruan, 3 sosok duduk dengan penuh wibawa. Guru Besar Songgo Langit, Guru Tengah, dan Resi Pancalima, 3 pilar utama perguruan, menanti dengan sorot mata tajam. Pintu ruangan terbuka perlahan. Raksa melangkah masuk dengan kepala tertunduk, lalu membungkukkan tubuhnya penuh hormat. "Kesalahan apakah yang telah saya perbuat sehingga guru memanggil saya?" tanyanya dengan suara tenang. Resi Pancalima memberi isyarat. "Duduklah, Raksa." Raksa menurut, duduk di kursi yang telah disediakan. Kesunyian mengisi ruangan sebelum Guru Besar Songgo Langit membuka suara. "Raksa, apakah selama ini ada kejadian-kejadian aneh pada dirimu?" Raksa terdiam, mencerna pertanyaan itu. "Kejadian aneh?" Ia merenung sesaat, lalu mengangguk pelan. "Tidak ada kejadian nyata, Guru," katanya perlahan. "Namun saya sering bermimpi." Para guru menyimak dengan serius. "Dalam mimpi itu, saya selalu bertemu seorang kakek berjubah biru. Ia hanya menatap saya tajam tanpa berbicara. Tapi yang paling aneh," Raksa menarik napas. "Suatu malam, kakek itu melesat ke langit dan berubah menjadi seekor naga biru. Terakhir kali, ia berkata kepada saya, 'Carilah guru, agar kau mengetahui jati dirimu.'" Ruangan seketika menjadi hening.
Tiga guru itu terbelalak, seolah mendengar sesuatu yang mustahil. Naga biru, gumam guru besar Songgol Langit nyaris bersamaan dengan guru tengah. Di sudut ruangan, Resi Pancalima berdiri perlahan. Tangan keriputnya bergerak menuju lempengan batu tua di dinding. Raksa, kemarilah. Raksa berdiri, menghampiri Resi Pancalima. Duduklah di hadapanku, dan buka bajumu. Tanpa banyak bertanya, Raksa menanggalkan bajunya, memperlihatkan punggungnya yang dipenuhi luka-luka bekas kerja keras. Resi Pancalima menempelkan telapak tangannya ke punggung Raksa. Matanya terpejam. Udara di dalam ruangan mendadak berubah. Suara angin berdesir. Tetapi tidak ada angin yang bertiup dari luar. Lalu, sesuatu terjadi. Duar, tubuh Resi Pancalima terhempas ke belakang. Seolah dilempar oleh kekuatan tak kasat mata. Resi, dengan kecepatan luar biasa, guru besar Songgol Langit melesat menangkap tubuh Resi sebelum membentur dinding. Resi Pancalima terengah-engah, tubuhnya gemetar. Dia, mata Resi menatap Raksa penuh keterkejutan dan ketakutan. Raksa adalah titisan naga biru. Waktu sudah dekat. Guru tengah dan guru besar Songgol Langit membeku di tempatnya. Titisan naga biru, legenda kuno yang selama ini hanya ada dalam kitab-kitab rahasia. Ternyata nyata. Kita tak punya banyak waktu. Resi Pancalima bangkit. Suaranya dipenuhi ketegasan. Sebelum kekuatan naga itu bangkit sepenuhnya, tubuh Raksa harus diperkuat. Jika tidak, ia akan dihancurkan oleh kekuatannya sendiri. Ia berlutut di hadapan guru besar. Guru besar, izinkan saya membawa Raksa ke puncak bukit. Saya akan melatihnya secara langsung. Guru besar Songgol Langit terdiam, lalu menatap Raksa dalam-dalam. Di dalam mata pemuda itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya keteguhan, bukan hanya keberanian. Ada sesuatu yang lebih besar. Takdir. Akhirnya, ia mengangguk. Pergilah. Dan kembalilah ketika Raksa telah siap. Malam itu juga, Raksa dibawa ke atas bukit yang sunyi. Di bawah bimbingan Resi Pancalima, ia akan menghadapi latihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Takdir telah bergerak. Dan sang naga biru akan segera bangkit.